Bukan artis tapi ingin menjadi seorang YouTuber. Dan dalam kesempatan ini saya akan berbagi tips agar Anda percaya diri dan tetap optimis. Karenanya kita lihat iklan ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi, salam sukses luar biasa. Ya, kembali ke channel saya Hardi Aji Badarwi dengan konten video motivasi, vlog bermanfaat, musik inspiratif dan tutorial. Dalam kesempatan ini ya saya akan sharing tentang pengalaman saya di YouTube ya, dan ini juga motivasi bagi Anda, apalagi di momen pandemi ini ya. Terkadang kita dituntut untuk lebih kreatif, kita dituntut untuk berusaha mencari ide-ide segar agar kita tetap berpenghasilan. Karena ya sahabat inspirasi, salah satunya menjadi seorang YouTuber ini salah satu juga untuk menambah keran penghasilan. Lalu kemudian banyak tantangannya nih. Tantangan pertama ya mungkin Anda sudah mengetahui ya, public figure yang udah banyak followernya, artis ya dan lain sebagainya, pejabat-pejabat mereka banyak beralih ke YouTube. Dan tantangannya lah bagi kita ya mungkin orang biasa-biasa saja, tapi gimana caranya kita juga bisa untuk menambah keran penghasilan di media channel YouTube. Karena ya sahabat inspirasi, dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saja lah ya. Berbagi sharing kepada Anda agar kita tetap berbagi, agar kita tetap optimis dan percaya diri berbagi di channel YouTube. Maka karenanya ya kalau Anda ingin tahu cerita, saya ini udah fokus di dunia YouTube 3 tahun ya. Dan 1 tahun pertama saya belajar YouTube dan hasilnya channelnya di-manage. Pada saat itu udah mau gajian ya. Dulu sedikit sih tantangannya, karena mengapa nggak perlu 1000 subscriber, nggak perlu 4000 jam tayang. Tapi semenjak tahun 2018 awal ya, kita dituntut harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sulit enggak? Ya ada yang mengatakan sulit, ada yang mengatakan gampang. Ya kalau artis gampang, 1 hari 2 hari dia bisa sudah mencapai target itu. Tapi kalau seandainya kita orang biasa saja, apa yang harus kita lakukan? Karenanya yang paling penting itu adalah kekuatan konten. Dan selain kekuatan konten, itu adalah konsisten untuk terus berbagi. Lalu kemudian gimana caranya gitu kan? Ingin memilih konten. Nah, di sini kalau saya banyak belajar konten itu ya, yang baik itu adalah intinya adalah yang bermanfaat. Lalu kemudian sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan profesi Anda lah. Karena kenapa? Kalau seandainya sudah sesuai dengan profesi kita, apapun yang kita lakukan bisa jadi konten, bisa kita sambil video. Dan karenanya itulah supaya kita bisa sering berbagi kepada halayak banyak dan share ke media sosial, share ke grup-grup WA, Telegram, teman-teman kita, minta supportnya dan lain sebagainya. Dan itulah bagian dari ikhtiar supaya kita bisa menyaingi. Ya nggak usah menyaingi lah, minimal kita sudah berusaha untuk memenuhi syarat nanti video kita banyak ditonton. Itu yang pertama, artinya konten itu harus bermanfaat, konten itu harus bagus, dan bagus bermanfaat itu adalah yang memberi inspirasi, yang memberi informasi, yang memberi edukasi, yang memberi hiburan untuk masyarakat. Dan syukur-syukur itu sesuai dengan profesi Anda lah. Kalau seandainya nggak sesuai dengan profesi saya, gimana caranya? Ya Anda nggak bisa tampil di depan kamera misalnya. Ya Anda bisa berkonten hanya gambar, Anda berbicara, atau ya sekedar tutorial, dan itu bisa Anda share. Karena kenapa? Keahlian kita, saya yakin kalian Anda itu banyak kok, dan Anda share. Ya walaupun nggak bisa keahlian Anda, minimal yang Anda bisa. Anda bisa mengedit desain grafis, ya menggunakan aplikasi desain grafis, Anda share di YouTube. Apalagi Anda kemudian bisa memberikan tutorial bagaimana cara mengambil yang baik dan benar, ya Anda share, dijadikan konten. Itu kan gampang, intinya tinggal bagaimana membuat video pertama itu. Yang intinya adalah bagaimana kita harus segera memulai. Tantangan terbesar itulah segera memulai. Karenanya banyak bertanya kepada saya, intinya buat aja dulu. Buat aja video. Video pertama sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan yang gampang Anda buat. Ternyata ke dalam perjalanannya mereka sudah buat video, kayaknya nggak bagus, nggak apa-apa, karena sudah memulai. Tapi saya yakin ketika Anda sudah memulai, video selanjutnya Anda akan banyak inspirasi untuk membuat video di channel Anda.
Karena sahabat inspirasi, ini menarik ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, konsisten. Jadi kita terkadang sudah berusaha merekam, sudah mengedit, mengupload, dalam perjalanannya view-nya sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apalagi kalau seandainya kita ketika melihat para artis menjadi seorang YouTuber view-nya banyak bener. Satu hari sudah bisa mencapai 1 jutaan viewer. Tapi kita berusaha mengedit ternyata 1 bulan 1000 aja nggak nyampe. Dan inilah tantangannya. Karena kenapa? Allah itu melihat bagaimana kerja keras kita. Hasilnya nantilah. Tapi ingat, dalam rangka ketika kita melakukan apapun itu niatnya ibadah. Ya, karenanya kontennya harus bagus ya, supaya kenapa nanti diberkahi. Dalam perjalanannya mungkin Allah balas dengan hal yang lain, kita nggak tahu. Jadi kita berusaha dulu nih. Jadi konsisten itu mahal harganya. Walaupun view kita sedikit, walaupun view kita mungkin walaupun konten kita cara editnya belum baik dan benar, tapi proses. Ya, Anda coba lihat deh para YouTuber-YouTuber yang sekarang apa subscriber-nya udah banyak ya, ada kita sebut saja ya, seorang Atta Halilintar. Dia adalah ya kalau kita lihat video-video utamanya, cara mengeditnya, cara mengambil angle kameranya ya belum sempurna. Ya mungkin sama seperti saya hari ini, masih biasa-biasa saja tapi saya berusaha memperbaiki kualitas video saya. Anda mungkin lihat video saya 10 video sebelumnya, mungkin secara kamera kurang bagus. Ya, menggunakan kamera ya baru berapa megapiksel, tapi itu proses. Gunakan apa yang ada dulu di depan mata kita. Jadi sahabat inspirasi, apa tadi? Yang pertama, kita mulai dulu dengan konten yang baik dan benar, intinya adalah bermanfaat. Yang kedua, konsisten. Ya, jadi konsisten tadi sudah saya bahas. Walaupun view Anda sedikit, walaupun kualitas video kita belum belum bagus, intinya terus konsisten saja. Nanti dalam perjalanannya Anda akan mendapatkan inspirasi baru dan mendapat ide-ide baru. Karena mengapa? Setelah mencoba, justru kita akan tahu kelemahan kita di mana. Tapi kalau seandainya kita nggak mencoba, apa nanti? Ya hasilnya kita nggak tahu. So, sahabat inspirasi, ya kita bukan artis, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjadi YouTuber yang bermanfaat. Ya, kontennya harus baik dan benar dan memberikan inspirasi untuk orang lain. Karena kenapa? Kita seorang artis misalnya, tapi kontennya negatif. Saya lihat ada sih banyak para artis, ya beberapa artis lah, yang konten-kontennya unfaedah dan bagi saya nggak perlu ditonton. Tapi setidaknya sahabat inspirasi, walaupun kita view sedikit, ya konten kita bagus, tapi belum banyak menonton. Dan itu lebih bermakna ketimbang artis yang kontennya unfaedah. Karenanya, jaga kualitas konten Anda. Intinya harus bermanfaat, jadikan konten Anda menjadi sarana investasi akhirat. Jadikan kado kenang-kenangan indah untuk kita, untuk orang tua kita, ya untuk generasi kita. So, sahabat inspirasi, semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk Anda, dan kiranya video sangat bermanfaat, ya silahkan Anda like, komentar, beri masukan di komentar ini kira-kira apalagi yang harus kita bahas, apalagi yang harus bisa memberikan inspirasi, lalu kemudian share. Karena mengapa? Ya atas support dari Anda semualah yang nanti akan banyak menonton video ini. Kalau seandainya kira-kira bermanfaat, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah di-share. Ya, karena seperti saya terus mengatakan akhir video, lebih baik kita mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Semoga kualitas konten dijaga, konsistensi harus kita perjuangkan, harus kita rutinkan, dibuat target jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.